washabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasekum DPW BKPRMI Jawa Barat, ahlan wa sahlan di kota Cirebon. Yang Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekum, Pak Ustaz Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Topik dan rekan semua dari BKPRMI Indonesia. Yang saya hormati Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Cirebon. Yang saya hormati juga Pak Taufik, ini pendiri, tokoh, dan mantan Ketua DPD Kota Cirebon. Yang alhamdulillah berkat bantuannya semua bisa terselenggara kesempatan hari ini. Saya bawa rombongan dari DPW Jawa Barat sengaja untuk Cirebon, lengkap nih sebenarnya. Ketua 1 Dr. Ikan Faisal, Dirwil SDM Dr. Hariatin, dan juga di belakang ada Pak Yoga, Pak Cecep, ini dari Biro Pemberayaan Masjid. Dan yang saya hormati juga ini MPW-nya DPW Jawa Barat, Pak Ustadz Kodim. Sengaja saya minta datang di Cirebon karena dia alamatnya Indramayu. Sebenarnya juga PNS juga Pak, tapi lebih kecenderungannya dunia Pak Kodim, ini yang senior di BKPRMI. Dan yang hormati para teman-teman caretaker nih, Pak Ahud, Ketua DPD Kabupaten Cirebon, juga Vicky, salah satu pengurus, dan Fajar ya tadi, Sekretaris Umum DPD BKPRMI Kabupaten Cirebon. Pertama saya ingin menyampaikan pada seluruh keluarga besar DPD BKPRMI Kota Cirebon untuk mengantarkan musda pada kesempatan hari ini. Ya, memang saya biasa ngomongnya nggak usah pakai mic memang, karena suaranya terlalu kencang pasti. Kalau ke Cirebon sebenarnya saya kayak reuni Pak, karena dulu kakak saya itu Pak Ano itu kakak saya Pak, sampai dari wali kota Cirebon, dan saya dulu waktu di Dewan juga saya sering ke Cirebon di sini. Cuman saya sudah pensiun sekarang Pak, jadi sudah tidak lagi di dunia politik, saya khusus menangani BKPRMI. BKPRMI memang organisasi yang menurut keyakinan saya adalah insya Allah BKPRMI salah satu organisasi yang mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan saya. Banyak organisasi yang saya pegang juga Pak, tapi karena saya sudah pensiun, saya tinggalkan yang lain. Saya tetap mudah-mudahan istiqomah di BKPRMI ini. Kenapa? Karena BKPRMI organisasi yang mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang bagaimana tata cara baca tulis Al-Quran, bagaimana cara sholat menurut Rasulullah, bagaimana cara mengamalkan Al-Quran, itu BKPRMI. Bagaimana tidak mungkin mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang diajarkan adalah agama Allah, ajaran Rasulullah SAW. Itu BKPRMI. Selanjutnya, musda BKPRMI. Saya sampaikan tadi, saya briefing dulu semua, yakinkan kami dari Jawa Barat bahwa BKPRMI dimanapun berada di Jawa Barat tidak boleh ada musda hiruk pikuk seperti teman-teman lihat di TV. Ada musda ngangkat kursi, ngomong kotor, jelekan sini, ada sebenarnya tidak boleh, karena kita organisasinya masjid. Di Kopea, sholatnya berjamaah di masjid, itu yang kita lakukan di Jawa Barat, dan itu yang kita lakukan di BKPRMI. Maka insya Allah teman-teman bergabung di BKPRMI maka akan mendapatkan berkah dari Al-Quran. Di BKPRMI tadi disampaikan oleh Pak Taufik itu benar. Mereka ini bukan pengangguran Pak. Dr. Ijang Faisal dia juga sebagai Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ketua IPHI juga Jawa Barat, dan ketua-ketua lainnya banyak juga yang dipegang. Jadi kalau Bapak ke Al-Jabar, dia juga salah satu wakil ketua DKM Al-Jabar. Di Pusdai juga pengurus. Itulah BKPRMI. Dr. Hadiati juga sama, dia salah satu pimpinan di perguruan tinggi, dia juga dosen dan ahli lain. Dia juga sebagai ulama penggerak Jawa Barat. Itu BKPRMI. Cuman saya Bahri memang belum doktor. Kalau udah dua tadi kan Pak Taufik, saya lah provokatornya saja untuk mendorong BKPRMI ke depan menjadi lebih baik.
di mana-mana seperti itu. Mengedepankan silaturahmi. Silaturahmi nomor 1. Bapak kalau sudah kenal dengan saya begini, saya niatkan Bapak menjadi saudara saya, dan Bapak insya Allah kalau ke Bandung ada kesulitan, telepon saya. Angkat doa kita mudah-mudahan kepada Allah, mudah-mudahan Musda memimpin sebuah organisasi yang namanya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Ada itu kayak masjid, karena itu adalah ismul makan atau ismul alah yang tidak bisa diganti. Masjid diganti, tidak boleh diganti dengan masjid. Maka dalam nyanyiannya pun BKPR ini tetap memakai masjid. Di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Namun sebelumnya saya akan tanya terlebih dahulu, siap untuk bermusyawarah? Siap. Luar biasa siap ya. Sesuatu hal yang sakral dan suci dalam sebuah organisasi. Karena berjalannya 3 orang sedikitnya di dalam Islam, ketika kita berjalan maka harus mengangkat seorang pemimpin. Jangankan 3, 2 orang saja, maka salah satunya adalah harus menjadi seorang pemimpin. Ini adalah menandakan satu kewajiban bagi umat muslim untuk adanya pemimpin. Apalagi sebuah organisasi BKPMI yang begitu luas jangkauannya, artinya adalah bahwa BKPMI ini adalah berdiri secara nasional. Dari mulai Jakarta, nanti mungkin di IKN, mudah-mudahan tidak jadi ya. Mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan tidak jadi. Ya, kalau saya berdoa mudah-mudahan tidak jadi. Berani-berani. Memang saya berpikir tidak jadi. Berdasarkan pada survei. Tentunya tidak akan dicoba orang mengatakan kalau tidak pernah survei dan tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya hati seseorang ketika datang itu diusir. Begitu aja lah, jangan terlalu panjang-panjang itu. Yang penting bahwa BKPM itu kan memiliki 7 lembaga pembinaan dan pengembangan di dalamnya. Maka begitu banyak yang harus dipimpin oleh BKPRMI atau oleh Ketua Umum BKPRMI yang ada di DPD. Kenapa 7 lembaga itu? Satu adalah ada LPPD SDM, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang kedua ada LPPTKA, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran. Yang ketiga ada LPPK Sakinah, Lembaga Pengembangan dan Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah. Yang di dalamnya adalah, kalau LPPD SDM ini adalah lebih pada pengkaderan dan termasuk adalah ranah daripada pengembangan BKPRMI di kabupaten kota itu adalah sesungguhnya adalah ada di LPPD SDM Provinsi Jawa Barat, kalau yang ada di Jawa Barat. Yang kebetulan saya telah melakukan pengkaderan di Jawa Barat ini baru di 8 kabupaten kota se-Jawa Barat, yaitu dengan program latihan Mujahid Dakwah 1 untuk tingkat DPD sampai ke DPK sampai ke DPD atau DPK. Karena BKPRMI itu bukan hanya ada di DPD, maka DPD nanti punya kewajiban untuk membentuk DPK, Dewan Pimpinan Kecamatan. Setelah DPK, maka DPK punya kewajiban untuk membentuk DPD atau DPK. Kalau di kota DPK, Dewan Pimpinan Kelurahan. Nah, kewajiban-kewajiban itu adalah mesti dilaksanakan semuanya. Maka kalau tidak ada pemimpin, maka siapa nanti yang akan menjadi top leader dan mengarahkan dalam gerakan-gerakan BKPRMI? Itu adalah diantaranya di LPPD SDM. Yang kedua ada LPPTKA, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran, yang di dalamnya adalah bergerak tentang Taman Kanak-kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, Ta'limul Quran lil Aulad. Yang ketiga adalah LPPK Sakinah,
Di LPPK Sakinah ini adalah bertugas bagaimana LPP Sakinah ini adalah bisa membangun BKPRMI itu adalah seluruh keluarga yang ada di BKPRMI adalah minimal itu adalah termasuk pada keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang di dalamnya adalah ada taman asuh anak muslim setingkat dengan PAUD. Ada lagi juga LPP Eko. Nah ini adalah merupakan lembaga ekonominya yang alhamdulillah di Jawa Barat itu nomor 1 di Indonesia. Bahkan DPP pun kalah. Dan dengan bagaimana perkembangan ekonominya di BKPRMI Provinsi Jawa Barat yang begitu masif luar biasa. Juga ada LPP KM, Lembaga Kesehatan Masyarakat. Nah ini adalah bekerja dengan kolaborasi kita dengan dokter, dengan puskesmas, dengan rumah sakit, gitu ya. Terus ada pelatihan-pelatihan. Kalau misalkan dalam kesehatan secara tradisional, kesehatan timbun nabawi, bekam dan sebagainya. Nah ini adalah bisa dikembangkan melalui LPPK, LPPKM. Terus juga ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum Jawa Barat itu sudah luar biasa, banyak menangani kasus-kasus yang terjadi, terutama adalah kasus-kasus yang terjadi di kabupaten kota. Di kabupaten kota yang mungkin tidak berjalan LBH-nya sehingga masuk ke ranah ke DPW BKPRMI Provinsi Jawa Barat dan itu sudah ditangani. Termasuk saya juga yang pernah ditangani melalui lawyer yang ada di BKPRMI Provinsi Jawa Barat. Kasusnya nggak usah disebutkan. Ya, kasusnya pokoknya bukan kriminal, bukan kasus korupsi, naudzubillah min dzalik, bukan kasus bukan kasus-kasus yang lainnya, tapi yang berhubungan dengan karakter keidahan yang kita miliki terlalu kencang mungkin di situ, ya, sehingga mungkin paham orang LBH. Yang termasuk juga saya pernah disebut sebagai teroris, Pak. Tapi tidak terbukti. Pada dasarnya begitulah. Oke, itu saja. Terus ada brigade masjid. Nah ini brigade masjid ini luar biasa juga ya di Provinsi Jawa Barat. Termasuk juga yang paling pesat itu ada di Sukabumi, ada di Kabupaten Tasik, ada di Kabupaten Ciamis brigadenya. Garut juga adalah luar biasa brigadenya, brigade masjid gitu ya. Di setiap ada event, ada kegiatan-kegiatan, ada latihan dan sebagainya, maka brigade masjidlah yang mengawal, yang mengamankan segala macam itu adalah merupakan bagian daripada brigade masjid. Ini luar biasa, kolaborasinya bisa dengan Masjid Agung dan sebagainya. Sebelah kiri saya. Ya? Oh ya dah Pak Adi aja. Nggak usah tuh. Ya dah Pak Adi saja begitu ya. Oke, kalau ini adalah merupakan musyawarah dan kesepakatan, itu adalah kesepakatan dari semua, maka yang bertanggung jawab adalah bukan saya, tapi seluruh musyawirin bertanggung jawab bahwa telah memilih hari ini adalah Ustadz Adi yang nanti akan memimpin DPD BKPRMI Kota Cirebon. Nah, itu kalau dekat-dekatnya dengan saya, biasanya dia sudah mau kan? Wah, saya tanya dulu langsung. Ini mic-nya akan saya pegang, tidak dipegang Pak Adi ya. Akan saya pegang supaya jelas bahwa betul ini suara Pak Adi. Pak Adi, saya tanya, siap untuk saya tanya hari ini Pak Adi? Siap. Siapkah untuk menjadi Ketua DPD BKPRMI Kota Cirebon periode 2024-2028? Insya Allah dengan dukungan rekan-rekan semua yang ada di depan saya dan semua rekan-rekan yang luar biasa aktif di masjid, saya siap untuk maju sebagai ketua DPD. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, terutama dosa saya yang begitu banyak. Dan hari ini karena secara aklamasi saya dipilih sebagai Ketua DPD BKPRMI Kota Cirebon, yang sebenarnya sudah di BKPRMI saya sejak kakak saya Pak Taufik itu jadi ketua di tahun 99 waktu itu. Saya masih jadi mahasiswa waktu itu. Saya ikut jadi anggota dan sampai hari ini di BKPRMI saya tidak pernah tinggalkan. Jadi saya selalu aktif di BKPRMI. Alhamdulillah berarti sudah hampir 20 tahun ya saya ada di BKPRMI. Saya tidak pernah pengen jadi ketua, Pak. Nggak pernah. Dari yang sampai puluhan itu nggak pernah ada. Namun hari ini diminta untuk bisa memimpin estafet BKPRMI di Kota Cirebon. Ya, saya insya Allah dengan segala kelemahan yang saya miliki, saya terima amanah yang disampaikan rekan-rekan, dan saya mohon teman-teman yang ada di depan saya bisa membantu. Karena BKPRMI tidak pernah maju hanya dengan satu orang. Karena tadi ada 7 yang harus bersinergi. Dan nanti kita akan coba hubungi rekan-rekan semua. Nanti kita akan ada kumpul lagi untuk menentukan formasi di keorganisasian kita. Namun sebelum panjang, barangkali ada hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bisa jadi tak kenal maka tak sayang, belum mengenal siapa orang yang di depan yang jadi ketua DPD ini. Nama saya Muhammad Adi Suryadi. Ada 3 nama digabung jadi satu. Siapa kita? Santri BKPRMI.